Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memulai praktikum subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah mempersiapkan rangkaian yang perlu digunakan dalam praktikum subnetting, yaitu saya telah mempersiapkan 6 PC, lalu ada 2 switch dan 1 router. Koneksinya di antara PC dengan switch dan antara switch dengan router, saya menggunakan koneksi otomatis, yaitu yang ini. Lalu switchnya saya menggunakan PT switch. Sedangkan routernya saya juga menggunakan PT router. Nah, setelah itu yang perlu dilakukan, coba memfokuskan connection antara switch dengan router. Nah, di sini diketahui bahwa connection antara switch dengan router yaitu VA 0/0 dan connection antara switch 2 dengan router yaitu VA 1/0. Di sini masih berwarna merah, artinya router dengan switch belum terhubung. Untuk menghubungkannya, kita mengaktifkannya terlebih dahulu. Kita klik bagian router, lalu pilih config. Lalu klik fast ethernet 0/0, lalu checklist on. Begitupun di fast ethernet 1/0, kita checklist on. Di sini warnanya masih oranye, artinya mencoba menghubungkan connection antara switch dengan router. Untuk itu, kita bisa mengisi IP address di 6 PC ini dan juga router tersebut. Pertama-tama kita isi di PC 1. Klik PC-nya, lalu klik desktop, lalu pilih IP configuration. Kita masukkan IP configuration-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya kita ganti ke 192. Kenapa 192? Karena ini menggunakan 192.168.1.0/26. Jadinya subnet mask-nya yaitu 192. Di dalam praktikum diminta untuk memasukkan gateway di beberapa PC, yaitu di PC 1, PC 2, dan PC 4. Terlebih dahulu kita akan memasukkannya di PC 1. Kita ketikkan 192.168.1.10. Kenapa 10? Karena IP address di gang 1 atau di switch 1 ini antara 0 sampai 64. Nah, di antara itu kita masukkan gateway-nya yaitu 10. Sudah, kita masukkan lagi IP address-nya di PC 3 hingga PC 6. Kita masukkan 192.168.1.2. Kita masukkan subnet mask-nya, kita ganti 192. Lalu kita ganti 192.168.1.10. Lalu di PC 3. Di PC 3 ini tidak terdapat gateway, jadi kosongi saja nanti ya. Tuh, titik 3. Subnet mask-nya kita ganti 192. Selesai. Lalu di PC 4. Di PC 4 diminta untuk gateway-nya. Kita ketik 192.168.1.65. Kenapa 65? Karena di switch 2 ini IP address-nya di antara 192.168.1.64 hingga 127. Nah, di dalam gang atau di switch tersebut tidak boleh terdapat dua IP address, yaitu yang 1.64 dan 1.127. Kita ganti juga ke 192 karena ini per 26. Gateway-nya kita ganti 192.168.1.100. Kenapa 100? Karena di switch 2 ini IP address-nya antara 64 hingga 127. Di antara 64 hingga 127 tersebut gateway-nya yaitu 100. Di PC 5 dan PC 6 tidak diperlukan adanya gateway, jadi kosongi saja 66. IP address-nya kita ganti 192.
lakukan langkah yang sama di PC 6. Di PC 6 juga tidak diperlukan adanya gateway, jadi kosongi saja. Itu 92. Selesai. Nah, di sini connection-nya sudah berwarna hijau, artinya sudah terhubung. Di sini kita masuk ke switch, lalu klik fast ethernet 0, lalu ketikkan IP address-nya. Nah, di fast ethernet 0/0 kita ketikkan IP address-nya yaitu berupa 192.168.1.10 untuk switch yang ke-1. Untuk switch kedua kita masukkan 192.168.1.100. Gateway-nya, oke, maaf kita belum atur subnet mask-nya. Itu 92. Kita masukkan lagi 192.168.1.100. Nah, selesai. Setelah dimasukkannya IP address di masing-masing PC dan router, kita lakukan langkah simulation atau langkah percobaan. Kita ganti ke mode simulation. Lalu kita klik show all or none. Lalu kita pilih edit filter, kita pilih ICMP. Nah, di dalam praktikum ini diminta untuk melakukan transfer PDU dari beberapa PC ke PC lainnya. Yaitu diantaranya yaitu PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 4, PC 2 ke PC 5, dan PC 3 ke PC 6. Kita lakukan percobaan yang pertama antara PC 1 dengan PC 3. Lalu klik icon play, transfer ke switch, lalu kepada penerima yaitu PC 3, dan kembali lagi ke PC 1. Nah, di sini belum diperlukan adanya gateway karena gateway digunakan untuk penyeberangan. Artinya jika PC 1 mengirimkan PDU ke PC 4, artinya harus butuh gateway di keduanya. Nah, kita lakukan percobaan berikutnya. Agar lebih mengetahui apa itu gateway, kita lakukan di PC 1 sebagai pengirim, lalu penerimanya yaitu PC 4. Lalu kita klik tombol play, distribusikan ke switch, lalu ke router. Nah, di sini ada icon X, artinya ARP belum ditemukan atau belum dikenali. Untuk itu kita reset simulation-nya. Klik reset simulation, lalu ulangi tombol play. Nah, di sini sudah bisa, artinya ARP sudah dikenali dan mengirim ke PC 4. Karena PC 4 ada gateway, jadi jadi PDU-nya bisa dikembalikan ke pengirim, yaitu PC 1. Kita coba. Melewati router, ke switch, lalu ke PC 1. Nah, lalu bagaimana subnetting antara PC 2 ke PC 5? PC 2 ada gateway sedangkan PC 5 tidak ada gateway. Apa yang akan terjadi? Mari kita coba. PC 2 ke PC 5. Kita klik play, ke switch, ke router. Nah, di sini ada icon X lagi, berarti ARP belum diketahui atau belum dikenali. Kita reset simulation-nya. Kita ulangi play, ke switch, ke router, ke switch lagi, lalu sampai kepada penerima yaitu PC 5. Nah, kita klik play. Nah, di sini PC 5 tidak bisa mengembalikan PDU-nya ke PC 2 atau ke PC pengirim karena PC 5 tidak terdapat gateway. Lalu bagaimana yang akan terjadi apabila di kedua PC antara pengirim dan penerima tidak ada gateway? Mari kita buktikan di PC 3 dan ke PC 6. Lalu klik play. Nah, di sini langsung muncul tanda X. Artinya bukan ARP tidak dikenali, tapi gateway di PC 3 ini tidak ada. Nah, gateway, saya ulangi lagi, gateway
dibutuhkan untuk penyeberangan antar switch, untuk penyeberangan PDU atau data antar switch. Sedangkan di PC3 dan PC6 tidak terdapat switch, tidak terdapat gateway, maka PDU tidak dapat dikirimkan dan langsung drop out di PC3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan praktikum tracing atau penelusuran data PDU. Kita kembalikan ke mode real time. Di sini praktikum diminta untuk melakukan tracing antara PC1 dan PC3, PC1 ke PC4, PC2 ke PC5, PC3 ke PC6. Kita klik PC1, lalu kita klik command prompt. Ketikkan tracer, lalu masukkan IP address PC3, itu 192.168.1.3. Lalu tekan enter. Nah, di sini tracing route-nya antara ke 192 ke PC3 yaitu tidak membutuhkan adanya gateway. Artinya PDU tersebut langsung sampai ke PC3 melalui switch. Karena pengiriman data masih terjadi dalam satu switch atau dalam satu gang gitu. Nah, bagaimana tracing route antara PC1 ke PC4 yang sudah tidak terdapat dalam satu gang atau satu switch? Kita ketikkan tracer 192.168 lalu .1.65 untuk IP address dari PC4. Lalu tekan enter. Nah, di sini dijelaskan bahwa perjalanan route atau tracing antara PC1 dengan PC4 yaitu melewati terlebih dahulu router dengan gateway 192.168.1.10, lalu sampai ke PC4. Lalu bagaimana tracing antara PC2 dengan PC5, yang dimana diketahui bahwa PC5 tidak terdapat adanya gateway. Off. Kita ketikkan tracer, lalu ketik IP address PC5 1.66, lalu tekan enter. Nah, di sini PC2 akan terlebih dahulu masuk ke switch lalu ke router dengan gateway-nya 192.168.1.10. Lalu tahap kedua yaitu sedang memproses, keterangannya request timeout, yang artinya di PC 5 ini tidak terdapat adanya gateway, jadi PDU tersebut tidak dapat dikembalikan lagi ke PC2 gitu. Nah, ini akan terjadi perulangan sebanyak 30 hops. Itu kita close. Lalu kita lakukan percobaan tracing antara PC3 dengan PC6. Tekan tracer, lalu masukkan IP address PC6 yaitu 192.168.1.67. Di PC3 tidak ada gateway dan juga di PC6 juga tidak ada gateway. Jadi apa yang akan terjadi? Kita tekan enter. Nah, di sini langkah yang pertama tracing akan memproses. Terlebih dahulu kita tunggu beberapa detik. Sepertinya akan terjadi request timeout. Nah, dikarenakan PC3 tidak adanya gateway yang diperlukan untuk pengiriman PDU antar switch atau antar gang. Di PC6 juga tidak terdapat tidak terdapat gateway yang digunakan untuk media penyeberangan antar gang. Ini akan terjadi perulangan sebanyak 30 kali seperti tracing antara PC2 dengan PC5. Baik, begitulah praktikum subnetting yang saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.